Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini anak hebat? Ya, Miss harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, today we will learn about chapter 3. Ya, kita hari ini akan belajar bab 3. The title is Things and Numbers. Apa itu? Iya, artinya benda dan nomor atau angka ya. Nah, materinya adalah asking for and telling things. Meminta serta mengucapkan atau menyebutkan benda, serta asking for and telling number. Artinya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyebutkan apa itu angka atau nomor ya. First, pertama yaitu asking for and telling things. Nah, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyebutkan sebuah benda ya, sebuah benda yang diikuti dengan jumlah serta angka atau nomor. Nah, di sini ada contoh. There are some vegetables. Artinya di sana ada beberapa sayur-sayuran ya. Karena dia vegetables berarti sayurnya lebih dari satu. Nah, dan juga there is a carrot, ini adalah sebuah wortel. Nah, seperti itu cara asking for and telling things ya. Lalu bagaimana cara kita menyebutkan jumlah benda itu jika bendanya satu atau lebih dari satu? Ya, jika kita akan menyebutkan tomat, kita bisa sebutkan tomato. Namun jika tomatnya lebih dari satu, kita bisa sebutkan tomatus. Lalu corn, jagung ya. Nah, itu adalah jagungnya satu. Namun jika jagungnya lebih dari satu, kita sebutkan corns ya, ditambahi s di belakang. Nah, apa bedanya Miss? Kenapa kalau tomat dia menggunakan es di belakangnya? Kenapa kalau corn hanya menambahin s? Ingat ya, jika huruf akhir dari nama benda itu adalah huruf vokal atau a, i, u, e, o, maka di belakangnya atau jumlah gandanya atau pluralnya kita gunakan es, ditambah es ya. Jadi jika tomato menjadi tomatos. Namun jika di belakang nama bendanya adalah huruf konsonan atau huruf mati, misalnya corn, kita cukup menambahkan huruf s ya, corns, jika bendanya lebih dari satu atau plural. Nah, perhatikan contoh ini. Ini adalah contoh asking and telling things. Ada, how many bananas are on the plate? Nah, ibu bertanya, berapa banyak pisang yang ada di atas piring? Nah, ini dia menyebutkan benda sekaligus menyebutkan jumlah angkanya ya, jumlah banyaknya. Jadi Fatima menjawab, there is a bunch of banana. Artinya di sana ada satu tandan pisang ya. Ingat ya, dilihat gambarnya. Jika misalnya benda itu hanya satu, buahnya hanya satu, misal buah durian satu, kalian cukup menuliskan durian saja tanpa s. Namun jika lebih dari satu, ingat jika di akhir benda adalah huruf mati, maka ditambahin durians ya. S itu menandakan bahwa dia plural atau bendanya lebih dari satu. Baik, sekarang kita akan pelajari tentang asking and telling numbers atau mengucapkan serta menanyakan serta menyebutkan jumlah atau angkanya ya. Kalau tadi bendanya, ini jumlah angkanya atau jumlah dari banyaknya benda tersebut. Sekarang perhatikan di halaman 32. Di situ ada countable and uncountable nouns. Countable itu apa Miss? Ya, countable itu adalah jumlah benda yang dapat dihitung jumlahnya. Namun jika uncountable itu adalah benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Contohnya benda yang bisa dihitung apa? Ya, misalnya ya, a carrot atau wortel ya, atau 2 carrots, 2 wortel masih dapat dihitung ya. Nah, yang tidak bisa dihitung apa Miss? Ya, contohnya fruit. Fruit itu buah. Buah itu termasuk misalnya buah nanas, buah kedondong, buah durian dan lain-lain. Itu berarti buahnya macam-macam, makanya disebut fruit ya.
Kemudian ada sugar. Siapa yang sanggup menghitung gula? Iya, tidak ada. Jadi sugar termasuk uncountable nouns ya. Nah, perhatikan perbedaan dari countable and uncountable nouns ya. Kata-kata some digunakan untuk countable noun. Some artinya beberapa. Nah, untuk uncountable nouns juga menggunakan some ya. Lalu a few. Countable kita gunakan a few. Namun di uncountable kita gunakan a little. A few artinya adalah sedikit, sama juga a little artinya kecil atau sedikit ya. Nah, lanjutnya ada kata banyak. Kalau di countable nouns kita gunakan a lot of. Nah, sama juga di uncountable kita gunakan a lot of juga. Lalu how many? How many ini adalah kata tanya ya, berapa banyak. Nah, ini digunakan dalam countable noun. Namun kalau untuk uncountable noun kita bisa gunakan how much ya untuk menanyakan berapa banyak. Selanjutnya ada any. Any itu artinya sesuatu atau beberapa ya. Nah, kalau di countable noun kita gunakan kata any. Nah, di uncountable noun sama, yaitu any juga. Nah, kemudian kata many artinya itu artinya banyak ya, tapi digunakan dalam countable noun. Nah, kalau dalam kata uncountable noun kita gunakan much ya. Jadi nanti kalau ada soal kalimat yang menggunakan kata tersebut disuruh membedakan ini bentuk countable atau uncountable noun, kalian sudah bisa ngisi ya. Jika any bisa masuk di countable noun atau uncountable noun. Namun jika many, kata many digunakan di countable noun, tapi di uncountable noun digunakan much. Contoh ya, circle the correct word, artinya lingkari kata yang benar. Contoh pertama ya, how many or how much sugar we need for make a cake. Nah, artinya berapa banyakkah gula yang kita butuhkan untuk membuat sebuah kue. Ingat, sugar berarti benda yang tidak bisa dihitung ya. Sugar itu kan bendanya hitungannya tidak bisa dihitung satu persatu, makanya dia masuk ke dalam uncountable noun. Nah, kita lihat di uncountable noun dia menggunakan how many atau how much ya. Lihat lagi yang tadi Miss beri ya. Iya, kalau di uncountable itu dia menggunakan how much, maka yang kita lingkari nanti adalah yang how much. Seperti itu nanti ya kalau menjawab soal ya. Ya, baik. Bagaimana? Apa kalian paham dengan penjelasan Miss? Ya, Miss harap kalian paham ya. Silakan ulangi lagi agar lebih paham lagi. Oke, thank you for your best attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you next week and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.